Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa dapat melaksanakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah walaupun secara virtual. Salawat beserta salam marilah kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan senantiasa kepada kita selaku umatnya. Anak-anakku, para calon siswa kelas 10 yang Bapak banggakan, perkenalkan, nama Bapak yaitu Pak Tun Utama Putra SPD. Bapak di SMK Infokom menjabat sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Barangkali ketika kalian masih di SMP itu tidak asing yang namanya Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, karena akan selalu bersentuhan langsung dengan kalian berkenaan dengan tata tertib dan aturan yang ada di sekolah masing-masing. SMK Infokom memiliki tata tertib atau aturan yang memang sudah dibakukan atau sudah disusun dan sudah dilaksanakan setiap tahunnya untuk tahun pelajaran 2020 dan 2021 ini memang agak sedikit berbeda. Biasanya kita melakukan kegiatan secara langsung atau tatap muka, tapi pada kesempatan kali ini kita harus mematuhi anjuran dan instruksi dari pemerintah. Kita masih tetap belajar melalui daring atau online. Untuk itu, kegiatan pengenalan lingkungan sekolah pun kita masih melakukan secara virtual, tapi tidak mengurangi rasa hikmat kita, tidak mengurangi rasa manfaatnya dari PLS yang kita laksanakan dari mulai kemarin, ya, hari ini dan sampai besok. Untuk itu tetap jaga tata krama kalian, etika kalian, sopan santun kalian, adab kalian dalam melaksanakan pendidikan lingkungan sekolah ini. Berkenaan dengan tata tertib, pasti yang terbesit dalam benak kita adalah tentang sanksi dan hukuman. Kalau kita melakukan kesalahan, pasti ada konsekuensi berupa hukuman atau sanksi. Itu barangkali bagi segelintir orang, ketika bicara tata tertib, ketika bicara aturan, pasti bicara tentang teguran atau sanksi tersebut. Nah, tata tertib di SMK Infokom secara global akan kita bahas nanti sebetulnya ketika tatap muka. Akan kita kupas secara langsung ketika tatap muka dan kita praktekkan secara langsung. Tapi tidak ada salahnya pada kesempatan ini secara virtual Bapak sampaikan segala garis besarnya aturan-aturan yang ada di SMK Infokom. Yang pertama, seluruh siswa di SMK Infokom Kota Bogor itu harus mematuhi aturan yang ada. Ya, wajib mematuhi aturan yang ada. Jika tidak, kita akan memberikan sanksi. Kita memiliki kredit poin atau tata aturan poin yang ketika kalian melanggar kita akan berikan poin. Poin-poin tersebut akan kita akumulasikan. Contoh terlambat sekian menit, itu poinnya adalah 15. Kita akumulasikan, ada tahapan-tahapan dan tahapannya. Nanti kita akan berikan sebuah pasal-pasal, sebuah aturan-aturan yang harus ditandatangani oleh kalian dan juga orang tua, diketahui oleh orang tua. Ya, ketika poin tersebut mencapai angka 100, maka kalian akan secara otomatis kita kembalikan ke orang tua. Ya, kalau dikembalikan ke orang tua berarti sudah tidak berhak lagi untuk belajar di SMK Infokom Bogor. Penampilan harus rapi. Mulai dari rambut lihat batas sisir. Kalau tidak, siap-siap nanti kalian akan berhadapan dengan Bapak, dengan Pak Dea. Ya, rambut akan kita rapihkan. Kita sudah sediakan gunting rambut, mesin gunting rambut untuk merapikan rambut kalian yang memang masih berantakan bagi yang laki-laki. Untuk yang perempuan,
Bagi yang tidak berkerudung, harus dikunci rapi rambutnya. Terus baju tidak ada yang dikecilkan. Baju harus semua sesuai standarisasi yang memang sudah ditentukan oleh kami. Dalam kesempatan ini, Bapak tidak akan menggambarkan secara rinci. Kalau digambarkan atau dijelaskan secara rinci, ini akan memakan waktu banyak. Tidak akan cukup waktu dalam durasi 60-90 menit. Ini bisa sampai berjam-jam untuk membahas aturan. Tapi aturan yang ada itu harus dipahami dan ditaati. Kalau hanya sekedar dibaca nantinya, akan banyak sekali pelanggaran yang ada. Jadi tolong nanti ketika kalian sudah resmi menjadi siswa di SMK Infokom untuk mentaati aturan yang ada. Selanjutnya, selama pelaksanaan PLS ini, mohon dengan sangat ketika ada trouble, misalkan ada gangguan jadwalnya, itu biasanya kita jadwalkan jam sekian di pagi hari, tapi pelaksanaannya kita harus ke sore hari. Mohon untuk mengutarakan atau bertanya dengan kata-kata yang pantas. Kalian sudah akan menjadi siswa di SMK Infokom, berarti kalian akan menjadi siswa di kelas 10 dan beranjak dewasa. Sudah tidak ada waktu untuk kalian kembali ke SMP apalagi SD. Usia bertambah, kedewasaan pun harus bertambah, tata krama pun harus bertambah, adab kalian pun harus lebih bagus. Tolong jangan berikan komentar atau kata-kata yang tidak santun ketika memang ada trouble dalam pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah ini. Sampaikanlah dengan sopan. Ketika kalian mengutarakan hal-hal yang tidak pantas, maka kami akan tindak. Kalau perlu, kami akan gagalkan kalian tidak diluluskan PLS-nya. Ya. Jadi mohon anak-anakku, para calon siswa kelas 10, tolong ikuti aturan ketika melaksanakan PLS ini dan ikuti aturan tata tertib nanti ketika kalian sudah menjadi siswa di SMK Infokom. Bapak yakin kalian semua adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha. Jadi insya Allah SMK Infokom dengan slogan siap disiplin, kalian juga akan terbiasa nantinya disiplin di SMK Infokom Kota Bogor. Mudah-mudahan situasi saat ini yang dialami oleh negara kita dan umumnya seluruh warga di dunia ini cepat berakhir. Kita akan kembali ke sekolah, kalian akan melaksanakan tatap muka, belajar seperti biasa di kelas, ya. Jadi kesempatan ini Bapak tidak akan memperinci, yang Bapak katakan hanya global-global saja yang Bapak sampaikan. Jadi mohon, ya. Terus nanti untuk pelaksanaan KBM, kegiatan belajar mengajar secara daring, mohon nanti kalian menggunakan seragam saja di rumah, tidak masalah, ya. Menggunakan seragam, menggunakan atributnya sudah dipesan. Nanti ketika sudah selesai kita akan bagikan secara bertahap seperti kemarin ketika pelaksanaan PLS, ya. Kalian menggunakan seragam, ikuti aturan yang ada, ya, sama saja seperti kegiatan belajar di kelas, tapi hanya bedanya kalian saat ini di rumah. Tolong rambutnya yang rapi, pakaiannya juga rapi, ya, karena nanti akan ada absensi secara tatap muka atau secara virtual, maksud Bapak, ya, secara virtual sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti kegiatan belajar mengajar, ya. Jadi sekali lagi, untuk keseluruhan dari tata tertib yang ada sambil berjalan ketika tatap muka atau ketika KBM di sekolah sudah dimulai, sambil berjalan Bapak akan menjelaskan dan kita praktekkan. Bagi yang melanggar kita berikan poin, bagi yang terlambat atau ketahuan melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh aturan sekolah, kita akan kenakan sanksi seperti itu. Dan selain sanksi, ada punishment, ya, punishment berupa hukuman atau sanksi, ada juga reward atau berupa penghargaan. Jadi bagi kalian yang berprestasi,
kita ada reward, kita ada penghargaan. Kalian memiliki prestasi, misalkan membawa nama baik sekolah menjadi juara, kita akan berikan apresiasi reward. SMK Infokom salah satunya, kalian akan diberikan gratis SPP bayaran, ya, sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah kita buat dan ditandatangani oleh kepala sekolah, ya. Misalkan kalian tingkat nasional berapa bulan gratis SPP, kalian tingkat kota hadiahnya apa, kalian secara bergrup atau berkelompok paskibraka, PMRK atau tim futsalka menjadi juara, kita akan berikan reward. Jadi tidak hanya punishment yang ada di SMK Infokom, rewardnya pun ada. Mudah-mudahan ketika kalian menjadi siswa dan siswi di SMK Infokom, menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang disiplin, menjadi anak yang gampang diatur, tidak mengecewakan, ya. Ikuti aturan yang ada, jadi anak yang baik, anak yang penurut, ya, terutama terhadap orang tua dan guru. Insya Allah keberkahan akan datang untuk kalian, dan kalian akan menjadi orang yang sukses di kemudian hari nanti. Itu saja barangkali, Bapak tidak akan panjang lebar, hanya segelintir selayang pandang tentang tata tertib. Terus sekali lagi, tata tertib secara global, secara keseluruhan nanti kalian akan sedikit demi sedikit memahami, sedikit demi sedikit mempraktekannya ketika di pertemuan formal tatap muka. Untuk saat ini di pertemuan daring hanya itu saja, ya, karena kita masih menggunakan sistem online atau dalam jejaring atau daring, jadi pembahasannya tidak terlalu banyak tentang tata tertib, ya. Itu saja barangkali, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa dipahami, ya, bisa dimengerti tentang aturan dan tata tertib. Bapak tidak banyak bicara tentang tertib, kita akan bahas nanti. Kalian akan mengerti nanti secara step by step, secara bertahap. Sekian dari Bapak, terima kasih. Siap disiplin, siap menjadi orang yang sukses. Selamat bergabung di SMK Infokom Kota Bogor, dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, pandemi COVID-19 ini cepat berakhir, kita bisa bertemu langsung dan bertatap muka dan belajar di SMK Infokom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.